Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Khairinisa dengan NIM 203241113. Di sini saya akan memaparkan modul ajar bahasa Indonesia MISD tahun 2026 yang sudah saya rancang. Langsung saja, yang pertama ada identitas modul. Di sini identitasnya berupa nama penyusun, yaitu nama saya sendiri. Satuan pendidikannya itu adalah sekolah yang saya buat sendiri, yaitu SD Negeri Insan Cendekia. Tahun penyusunan 2026, modul materi mata pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia. Fase A kelas 1 SD, bab 1 dengan materi bunyi apa. Alokasi waktunya 2 kali 35 menit selama satu pertemuan. CP-nya atau capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu menyimak bunyi kata dan informasi sederhana dari lingkungan sekitar, berbicara dengan menyebutkan dan menirukan bunyi atau kata secara jelas, membaca dan memirsa gambar serta kata sederhana yang berkaitan dengan bunyi, serta menulis kata atau kalimat sederhana dengan bantuan guru. Selanjutnya, kompetensi awal yaitu pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik sebelum diberikannya materi pelajaran, yaitu peserta didik sudah mengenal atau mendengar berbagai bunyi di lingkungan sekitar dan mengenal berbagai huruf abjad, serta mampu menirukan bunyi dan berbicara dengan bahasa yang sederhana. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Saya mengambil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu agar peserta didik berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, mandiri, agar peserta didik mencoba menirukan bunyi dan mengerjakan tugas secara individu. Dan terakhir, berpikir kritis, peserta didik menghubungkan bunyi dengan gambar dan huruf. Nah, yang kelima, sarana dan prasarana atau alat dan bahan yang saya butuhkan saat mengajar yaitu ruang kelas, LCD proyektor untuk memaparkan materi, laptop, jaringan internet, modul ajar, PowerPoint interaktif yaitu berisi materi, serta LKPD untuk penugasan. Kemudian target siswa itu siswa reguler yang tidak berkebutuhan khusus. Model pembelajarannya saya mengambil model direct instruction karena siswa kelas 1 itu masih di tahap belajar dan membutuhkan arahan yang jelas serta contoh yang jelas juga, sehingga materi mengenal bunyi ini lebih jelas jika guru yang menjelaskan. Alasan saya mengambil pendekatan komunikatif dan saintifik karena komunikatif itu peserta didik kelas 1 SD tentunya itu cenderung aktif berbicara dan merespon, sehingga pembelajaran itu berjalan dengan lebih hidup dan tidak pasif. Lalu, kenapa saya memilih saintifik? Karena saintifik ini sangat cocok dengan karakteristik kelas 1 SD yang belajar melalui pengalaman langsung, pengamatan, dan aktivitas yang konkret. Nah, pada materi mengenai bunyi ini, siswa itu tidak cukup hanya diberi penjelasan, tetapi juga perlu mengalami, mendengar, dan mencoba sendiri. Nah, metodenya yaitu demonstrasi, tanya jawab, latihan atau drill, dan penugasan. Demonstrasi ini guru mempraktekkan langsung bunyi di sekitar, bunyi hewan atau bunyi benda kepada peserta didik. Lalu guru bertanya kepada peserta didik, ini bunyi apa? Kemudian peserta didik itu menjawab. Lalu guru memberikan latihan agar peserta didik juga mempraktekkan langsung bunyi suara tersebut dan penugasan berupa LKPD yang akan saya paparkan di akhir nanti. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu menyebutkan nama dan ciri-ciri benda di sekitar dengan secara lisan dengan benar. Peserta didik mampu menuliskan kalimat sederhana untuk mendeskripsikan benda di sekitar dengan bantuan guru. Yang terakhir, peserta didik mampu menceritakan kembali deskripsi tentang suatu benda dengan bahasa sederhana.
Pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermaknanya yaitu peserta didik memahami bahwa bunyi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang dapat didengar, ditirukan, dan dihubungkan dengan huruf, sehingga melalui kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, mereka menyadari bahwa setiap bunyi memiliki hubungan dengan kata dan huruf tertentu, serta membantu mereka dalam berkomunikasi, membaca, dan menulis secara sederhana atau dengan bahasa sederhana. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang akan guru tanyakan kepada peserta didik di awal atau di tengah pembelajaran, yaitu misal, siapa yang pernah dengar suara kucing? Seperti apa bunyinya? Yang kedua, bagaimana suara ayam berbunyi? Dan yang ketiga, hewan atau benda apa yang diawali dengan huruf B? Kemudian ada asesmen. Nah, asesmen diagnostik ini asesmen yang diberikan guru di awal pembelajaran, seperti pertanyaan pemantik tadi. Nah, kalau asesmen formatif itu berupa mengerjakan LKPD. Kalau asesmen sumatifnya itu unjuk kerja, yaitu guru mempraktekkan suara bunyi. Nah, peserta didik disuruh menebak atau menuliskan bunyi tersebut. Contohnya membunyikan suara kucing. Nah, nanti peserta didik menebak ini suara apa, seperti itu. Kegiatan pembelajarannya yang pertama pendahuluan. Nah, pembukaan ini diawali dengan doa, lalu apersepsi itu seperti pertanyaan pemantik, lalu motivasi dan tujuan itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik itu termotivasi untuk mempelajari materi mengenal bunyi. Yang kedua, kegiatan intinya itu yang pertama menyimak. Nah, kegiatannya itu guru mencontohkan bunyi, misal bunyi tepuk tangan atau suara hewan atau suara benda. Nah, yang kedua mengamati, guru menunjukkan gambar hewan atau benda, lalu siswa itu mengamati gambar apakah itu. Kemudian kegiatan menanya, guru mengajukan pertanyaan tentang bunyi yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian mencoba, guru membimbing siswa untuk menirukan bunyi yang sudah dicontohkan, mengomunikasikan, guru meminta siswa untuk menyampaikan hasil, dan kegiatan inti yang terakhir yaitu menulis, guru memberi tugas menulis kata dari bunyi yang sudah dicontohkan. Yang ketiga, kegiatan penutup. Yang pertama refleksi, guru bertanya tentang materi pada siswa, lalu kesimpulan guru menyimpulkan materi yang sudah disampaikan, dan penutup guru menutup pelajaran dengan membaca doa bersama-sama. Nah, kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaan peserta didik dengan nilai rata-rata dan di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Yang kedua, remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai capaian pembelajaran. Nah, lampirannya itu berupa materi pembelajaran, media pembelajaran, LKPD, soal evaluasi. Nah, materi pembelajaran itu mengenal bunyi, itu berisi menyimak, membaca, dan menulis. Menyimak itu ada sebuah guru menyampaikan cerita, lalu siswanya menyimak, lalu membaca dengan membuat kata dari bunyi tersebut dari abjad yang sudah mereka ketahui dan menuliskan bunyi tersebut. Media pembelajarannya itu berupa PPT yang berisi materi pembelajaran. Nah, LKPD ini berisi menjodohkan suara bunyi dan asalnya. Contoh, gambar kucing dan ada kata dari suara tersebut meong. Nah, siswa tersebut disuruh menjodohkan. Kalau soal evaluasi itu siswa disuruh atau diminta untuk mempraktekkan bunyi tersebut, membaca dan menulis. Nah, ini dia LKPD-nya, seperti ini contohnya. Kemudian rubrik penilaian. Yang pertama penilaian asesmen formatif, yaitu tadi LKPD dengan 4 skor.
skor 4 itu sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup baik, dan skor 1 itu perlu bimbingan. Ada 3 aspek penilaian. Yang pertama, ketepatan menarik garis pada soal, lalu kerapian menarik garis, dan yang terakhir, memahami instruksi. Pada ketepatan menarik garis pada soal, jika semua jawaban sesuai dengan bunyi yang tepat, diberikan skor 4. Jika beberapa jawaban diberikan skor 3, sebagian jawaban skor 2, tidak ada jawaban skor 1. Lalu, kerapian menarik garis ditarik dengan sangat rapi dan jelas skor 4, garis bagian besar rapi skor 3, garis kurang rapi skor 2, dan garis tidak rapi skor 1. Memahami instruksi mengikuti semua petunjuk yang benar itu skor 4, mengikuti sebagian besar skor 3, mengikuti petunjuk dengan bimbingan guru skor 2, dan tidak mengikuti petunjuk dengan baik skor 1. Di asesmen sumatif itu ada 4 skor juga dengan aspek penilaian, ketepatan menirukan bunyi, ketepatan menulis kata bunyi, keaktifan, dan kerjasama. Di ketepatan menirukan bunyi ini, menirukan suara dengan seksama itu skor 4, menirukan suara cukup seksama itu skor 3, menirukan suara tetapi kurang tepat skor 2, tidak mampu menirukan suara skor 1. Di ketepatan menulis kata bunyi, menulis kata bunyi dengan benar dan sesuai dengan yang didengar itu skor 4, menulis kata bunyi dengan sedikit kesalahan 3 skor, menulis kata bunyi dengan banyak kesalahan 2 skor, dan tidak menulis atau salah menulis bunyi itu 1 skor. Keaktifan dan kerjasama, jika peserta didik aktif dan mengikuti instruksi dengan baik itu 4 skor, aktif namun masih perlu arahan 3 skor, kurang aktif dan butuh banyak arahan itu 2 skor, serta tidak aktif dan tidak mengikuti instruksi itu 1 skor. Nah, yang asesmen formatif itu ada skor maksimalnya yaitu 12. Nilai akhirnya skor perolehan yang diperoleh oleh peserta didik dibagi 12 dikali 100. Contohnya, jika skor perolehan 12 dibagi 12 itu sama dengan 1 dikali 100, yaitu 100 sehingga nilainya 100. Di asesmen sumatif juga skor maksimalnya 12, perhitungannya juga sama, nilai akhir yaitu skor perolehan dibagi 12 dikali 100. Lalu ada kriteria nilai. Kriteria nilai ini, misal rentang nilainya 86 sampai 100 itu kategorinya sangat baik, 71 sampai 85 baik, 56 sampai 70 itu cukup baik, dan kurang dari 55 atau di bawah 56 itu perlu bimbingan. Selanjutnya yaitu glosarium. Glosarium ini berisi kata penting yang ada di mata pelajaran. Terus ada daftar pustaka. Ini adalah referensi materi yang saya dapat di Google Buku, dan ini adalah daftar pustaka dengan bentuk APA. Baik, itulah modul ajar yang saya rancang. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.